Bab 571 9 Bunga Roh Kekosongan Teratai. Yunsi memimpin Yun Qingyan ke lantai 9 Paviliun Pil Surgawi. Ini adalah token kepala alkemis Paviliun Pil Surgawi. Yunsi menyerahkan token giok kepada Yun Qingyan. Yun Qingyan menerima token itu tanpa ragu. Tatapan Yun Qingyan masih tertuju pada Yunsi, dia tahu Yunsi masih ingin bicara lagi. Seperti yang diharapkan, Yunsi segera berkata, Yun Qingyan, kalau aku tidak salah, kau seharusnya lebih dari sekadar alkemis tingkat surga kecil, kan? Mengapa Dekan Yun berkata begitu? Tanya Yun Qingyan, ekspresinya tidak berubah. Dengan ramuan obat yang cukup untuk memurnikan 1 pil transformasi bayi, saja, kau sudah berhasil memurnikan 2 pil transformasi bayi. Kau tidak percaya seorang alkemis tingkat surgawi rendah bisa melakukan itu, kan? Kata Yunsi lembut, mata indahnya tertuju pada Yun Qingyan. Benar sekali, aku memang lebih dari sekadar alkemis tingkat surgawi rendah. Yun Qingyan mengangguk setuju. Akan tetapi, meskipun Yun Qingyan mengakuinya, dia tidak menyebutkan secara spesifik tingkatan alkemisnya. Panggilan. Napas Yunsi tiba-tiba menjadi berat, kau benar-benar lebih dari sekadar alkemis tingkat surgawi rendah. Bolehkah aku bertanya satu pertanyaan lagi? Apakah kamu benar-benar berusia 18 tahun? Usiaku di benua Tianxing memang 18 tahun. Jawab Yun Qingyan. Jawabannya adalah trik yang cerdik. Dia berusia 18 tahun di benua Tianxing, itulah kebenarannya, kebenaran mutlak. Tetapi jika Anda menghitung waktu yang dihabiskannya di alam abadi, usianya lebih dari 3000 tahun. Yunsi tidak menyadari tipuan dalam jawaban Yun Qingyan. Matanya penuh keheranan, dan ia menatap Yun Qingyan seolah-olah ia monster. Yun Qingyan, kau orang paling berbakat yang pernah kutemui. Baru berusia 18 tahun. Namun dia juga memiliki kultivasi setengah langkah Raja Manusia, dan bakat seumur hidup. Lebih jauh lagi, dia adalah seorang alkemis setidaknya di tingkat surga kecil, meskipun pangkat pastinya tidak diketahui. Melihat seluruh sejarah benua Tianxing, hanya Feng Wuji Guang, yang dipuja sebagai orang terkuat di dunia, yang dapat dibandingkan denganmu. Yun Qingyan merasa malu. Yunsi bahkan mengungkit angin tanpa aurora, Dekan Yun, kau hanya ingin membuatku bahagia. Kalau kau terus bicara, aku akan jadi sombong. Mari kita bicara terus terang. Kalau ada yang kamu butuh bantuanku, bilang saja. Kalau itu masih dalam kemampuanku, aku pasti tidak akan menolak. Yunsi mengangguk kecil, inilah yang Yun Qingyan tunggu-tunggu. Dia mengeluarkan kristal memori dari cincin spasialnya dan kemudian melemparkannya ke Yun Qingyan. Ini, bunga roh kekosongan 9 teratai. Yun Qingyan sedikit tercengang setelah melihat pemandangan di kristal ingatan. Di dalam kristal memori, muncul bunga teratai putih, dengan 9 kelopak, masing-masing setipis sayap jangkrik, memancarkan aura spiritual yang berkabut. Benar sekali, itu adalah bunga roh kekosongan 9 teratai, bahan utama untuk menyempurnakan pil Raja Manusia. Yunsi mengangguk. Meskipun pil Raja Manusia hanya pil tingkat Suantian. Namun, dari segi nilainya hampir 1000 atau bahkan 10.000 kali lebih mahal daripada pil tingkat Suantian lainnya. Itulah obat berharga yang diimpikan oleh setiap Raja Manusia setengah-setengah. Dengan mengonsumsi 1 pil Raja Manusia saja, seseorang dapat meningkatkan peluang memasuki alam Raja Manusia lebih dari 50%. Selain itu, dapat diminum berulang kali. Dengan kata lain, bahkan jika 1 pil Raja Manusia tidak dapat membantu Anda mencapai alam Raja Manusia, Anda masih dapat meminum yang lain. Jika yang berikutnya tidak berhasil, maka yang berikutnya lagi. Tentu saja, premisnya adalah ada cukup banyak orang seperti Wang Dan. Untuk memurnikan pil Raja Manusia, kau hanya membutuhkan 1 kelopak bunga roh kekosongan 9 teratai. 1 bunga roh kekosongan 9 teratai sudah cukup untuk memurnikan 9 pil Raja Manusia. Yun Qingyan menatap Yunsi dan berkata, meskipun aku tidak tahu seberapa kaya Akademi Tianzuan, aku yakin bahwa 1 bunga roh kekosongan 9 teratai sudah cukup untuk membuat Akademi tergila-gila. Ini lebih dari gila, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Akademi akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Saat Yunsi berbicara, tatapannya berubah sedikit serius. Tapi mendapatkannya sama sulitnya dengan naik ke surga, karena pesaing kita adalah Akademi Suci Abadi. Kita, Yun Qingyan mengangkat alisnya. Dekan Yun, kau tidak akan memintaku memetik bunga roh kekosongan 9 teratai untuk Akademi, kan? Bukan itu. Panennya ditangani orang lain. Yang kuinginkan bantuanmu adalah, menyempurnakannya menjadi pil Raja Manusia. Mendengar jawaban Yunsi, mata Yun Qingyan menunjukkan keraguan. Kesampingkan pertanyaan apakah aku bisa membuat pil tingkat Suantian, itu juga masalah. Lagi pula, Dekan Yun sendiri adalah seorang alkemis tingkat Suantian.
Sepertinya lebih tepat jika Dekan Yun menangani masalah ini sendiri. Yunsi tersenyum kecut, jika aku bisa mengatasinya, aku tidak perlu merepotkanmu. Bunga roh kekosongan 9 teratai ini tidak hanya ditemukan oleh Akademi Kultivasi Surgawi kami, tetapi Akademi Suci Abadi juga tahu di mana ia tumbuh. Jika kedua akademi memperebutkannya dengan segala cara, itu akan sangat merugikan bagi keduanya, bahkan bisa digambarkan sebagai kehancuran bersama. Oleh karena itu, Akademi Kultivasi Surgawi dan Akademi Suci Abadi telah berkompromi dan mencapai kesepakatan bahwa kedua belah pihak hanya dapat mengirimkan siswa untuk berkompetisi. Seperti yang kau tahu, setelah bunga roh kekosongan teratai 9 dipetik, ia harus dimurnikan menjadi pil dalam waktu 3 jam, jika tidak ia akan layu dan mati. Yun Xingyan mengerti, jabatan Yunsi adalah wakil dekan, dan menurut perjanjian antara Akademi Tianzuan dan Akademi Suci Abadi, Yunsi dilarang mengambil tindakan. Namun, Yunnan Tin Group tidak dapat maju. Bahkan jika orang-orang dari Akademi Tianzuan berhasil merebut bunga roh kekosongan teratai 9, itu tidak akan ada gunanya, karena itu hanya dapat disimpan maksimal 3 jam dan perlu disempurnakan saat itu juga. Pada titik ini, seorang alkemis tingkat Suantian akan dibutuhkan untuk menemani mereka. Tidak termasuk Yunsi, 6 alkemis terkuat di Akademi Tianzuan hanya berada di tingkat surga agung. Kemunculan Yun Xingyan memberi harapan pada Yunsi. Bisakah kamu membantuku? Tanya Yunsi pada Yun Qingyan. Ya, Yun Qingyan ragu sejenak sebelum akhirnya berkata. Tatapan ngeri melintas di mata Yunsi. Jawaban Yun Qingyan secara tidak langsung mengakui bahwa dia adalah seorang alkemis tingkat Suantian. Tapi aku punya satu syarat, setelah pil Raja Manusia disempurnakan, aku ingin 3 sebagai hadiah. Kata Yun Qingyan setelah berpikir sejenak. Tentu, Yunsi langsung setuju. Kembalilah dan bersiap-siap. Kita berangkat lusa pagi. Tinggalkan paviliun Tian dan Yun Qingyan kemudian kembali ke kediaman Bodhisattva Lumpur bersama Wei Jinglun. Sepanjang perjalanan, Yun Qingyan terus memikirkan pil Raja Manusia. Makhluk misterius yang menyebut dirinya penjelajah waktu, yang berkelana di sungai waktu, berkata bahwa aku telah membuat kesalahan besar, dan karena kesalahan inilah aku tidak dapat mencapai alam Raja Manusia. Meskipun aku merasa tidak melakukan kesalahan apapun, aku memang terjebak di level setengah Raja Manusia, dan bahkan benih iblis pun tidak dapat membantuku mencapai level Raja Manusia. Aku hanya tidak tahu apakah pil Raja Manusia dapat membantuku melangkah ke alam Raja Manusia. Yun Qingyan berpikir dalam hati, sekalipun tidak berhasil, Ren Wangdan tetap sangat berguna bagi ayah, ibu, Caier, kakek, paman, dan sepupuku. Ada satu hal yang Yun Qingyan tidak katakan pada Yunsi. Seorang alkemis biasa hanya dapat memurnikan 9 pil Raja Manusia dari satu bunga roh kekosongan teratai 9. Adapun Yun Qingyan, dia setidaknya bisa menggandakan jumlah 9. Bab 572 Kesabaran Yun Xingyan. Sehari berlalu dalam sekejap mata. Yun Qingyan masih memiliki Akademi Senjata dan Akademi Arai yang tersisa, tetapi dia belum mendaftar di Paviliun Takdir. Namun, karena mereka akan berangkat besok ke tempat di mana bunga roh 9 teratai sedang mekar penuh, Yun Qingyan menunda pendaftaran untuk 3 akademi yang tersisa. Siang harinya, Wei Jinglun datang menemui Yun Qingyan. Tuan muda, wakil dekan Yunsi meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa bunga roh kekosongan 9 teratai tumbuh di medan perang kuno. Mohon persiapkan diri Anda terlebih dahulu. Ini adalah daftar tim pendamping. Setelah Wei Jinglun berbicara, dia menyerahkan daftar nama lainnya kepada Yun Qingyan. Yun Qingyan membuka daftar itu dan mendapati semua siswa di kelas lanjutan Akademi Seni Bela Diri ada di sana, termasuk Tan Yun, yang berhubungan baik dengan Yun Qingyan, dan Song Suhang, yang berhubungan buruk dengannya. Selain kelas lanjutan, ada juga beberapa siswa lain dari Akademi Seni Bela Diri. Selain itu, ada 15 alkemis dari Paviliun Tian dan yang menemani mereka. Yun Qingyan sudah bertemu 9 orang kemarin, mereka semua adalah alkemis tingkat surga kecil. Meskipun Yun Qingyan belum bertemu dengan 6 orang lainnya, ia tahu keberadaan mereka melalui indera ketuhanannya. Mereka adalah 6 alkemis tingkat surga agung dari Paviliun Pil Surgawi. Yang mengejutkan Yun Qingyan, banyak nama dalam daftar itu telah ditandai dengan garis merah. Song Suhang, Zheng Qian, Wan Fei, dan Wen Zong dari kelas lanjutan Akademi Seni Bela Diri. Siswa lain dari Akademi Seni Bela Diri, Luo Yuan dan Luo Bing. Ada juga 6 alkemis tingkat surgawi agung dari Paviliun Pil Surgawi. Apa maksudnya ini? Tatapan ragu melintas di mata Yun Qingyan. Wei Jinglun, ketika Dekan Yun memberimu daftar itu, apakah dia mengatakan hal lain? Yun Xingyan bertanya pada Wei Jinglun. Dia hanya mengatakan bahwa dia ingin Tuan Muda melihat daftar itu, dan itu saja, kata Wei Jinglun.
Lihatlah daftarnya. Yun Qingyan menyerahkan daftar itu kepada Wei Jinglun. Wei Jinglun membuka daftar itu, dan perhatiannya langsung tertuju pada nama-nama yang ditandai dengan garis merah. Lagu SHUHANG, Zheng Qian, Wan Fei. Setelah membaca nama-nama yang ditandai garis merah, ekspresi Wei Jinglun berangsur-angsur menjadi gelap. Tuan muda, ada yang mencurigakan dalam daftar ini. Mereka yang ditandai garis merah mungkin semuanya merugikan Anda. Jangan bicara soal Song Suhang, dia sudah lama menjadi musuhmu. Setahu saya, Zheng Qian, Wan Fei, dan Wen Zong semuanya berkerabat dengan keluarga Luo. Konon, ketiganya pernah menerima bantuan dari keluarga Luo. Luo Yuan dan Luo Bing adalah keturunan langsung dari keluarga Luo. Mereka juga merupakan siswa di kelas lanjutan sebelum dipindahkan ke kelas lain di Akademi Seni Bela Diri setelah mereka berusia 30. 6 orang yang ditandai garis merah di Paviliun Pil Surgawi semuanya adalah alkemis tingkat surga agung dari Paviliun Pil Surgawi. Setahu saya, ke-6 orang ini telah bersaing untuk posisi kepala alkemis Paviliun Pil Surgawi. Sekarang gelar kepala alkemis telah jatuh kepadamu, Tuan Muda, ke-6 orang itu, mungkin juga menjadi ancaman bagimu. Wei Jinglun menutup daftar itu dan menatap Yun Qingyan, Tuan Muda, haruskah saya menemui wakil dekan Yun Si dan memintanya untuk merevisi daftar perjalanan? Tidak perlu. Kalau dia punya wewenang untuk mengubahnya, dia tidak akan memberi tanda bahaya. Yun Qingyan menggelengkan kepalanya pelan. Rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya, keluarga Luo benar-benar hantu yang gigih. Pertama Luo Hui dan Luo Qian, lalu Luo Jiaqi, dan sekarang ini telah terjadi. Kalau begitu, pergi mencari guruku. Wei Jinglun berpikir sejenak lalu bertanya. Tidak perlu. Tiba-tiba, aura dominasi atas dunia terpancar dari Yun Qingyan, jika mereka benar-benar berani memprovokasiku, aku akan menamparkan mereka sampai mati. Terpukau oleh aura yang mengesankan itu, Wei Jinglun tanpa sadar terhuyung mundur beberapa langkah. Dia kemudian menyadari bahwa Yun Qingyan, yang berdiri di depannya, bukanlah orang yang mudah menyerah. Bahkan di Yingzhou, banyak raja yang mati di tangannya. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Long Aotian sekarang? Tanya Yun Qingyan tiba-tiba. Dia sudah diatur untuk masuk Akademi Tianzuan, tetapi untuk mengurangi masalah, saya meminta Long Aotian mengganti namanya, kata Wei Jinglun. Yun Qingyan mendapat masalah dengan keluarga Luo karena Long Aotian. Sebenarnya, kebencian keluarga Luo terhadap Long Aotian tidak kalah besarnya dengan kebencian terhadap Yun Qingyan. Long Aotian adalah temanku. Karena dia di Akademi Tianzuan, tidak ada yang bisa terjadi padanya. Tolong sampaikan pesan ini kepada Bodhisattva Lumpur, kata Yun Qingyan. Keluarga Luo berani menimbulkan masalah bagi Yun Qingyan, apalagi Long Aotian. Oleh karena itu, Yun Qingyan tidak punya pilihan selain menanggapi masalah ini dengan serius. Dan tolong beritahu Mo Anran juga bahwa kesabaranku terbatas. Jika keluarga Luo terus tidak kooperatif, jangan salahkan aku karena menghancurkan keluarga Luo. Begitu Yun Qingyan selesai berbicara, aura pembunuh tiba-tiba melintas di sekujur tubuhnya. Yun Qingyan datang ke Akademi Tianzuan untuk mendapatkan tablet penyegel iblis. Sebelum mendapatkan tablet penyegel iblis, ia tidak ingin mendapat masalah. Namun tidak ingin menimbulkan masalah tidak berarti takut pada masalah. Jika Yun Qingyan benar-benar marah, dia tidak akan ragu untuk menghabisi bukan hanya keluarga Luo, tetapi juga keluarga Mo yang penyendiri. Jangan khawatir, Tuan Muda, saya akan menyampaikan pesan itu kepada semua orang. Wei Jinglun dengan cepat berkata bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat Yun Qingyan seperti ini sejak dia mulai mengikutinya. Saat senja, Wei Jinglun datang ke kediaman Yun Qingyan lagi. Tuan Muda, saya sudah menyampaikan pesan yang Anda minta. Jawaban guru saya adalah selama Long Aotian berada di Akademi Tianzuan, dia akan memastikan keselamatannya. Sedangkan untuk Mo Anran, jawabannya agak birokratis. Dia bilang keluarga Luo hanyalah keluarga bawahan keluarga Mo, dan baik dia maupun keluarga Mo-nya tidak bisa memerintahkan keluarga Luo untuk melakukan apapun. Paling-paling, dia bisa menggunakan nama keluarga Mo untuk bernegosiasi dengan keluarga Luo dan meminta mereka melupakan perseteruan mereka dengan Tuan Muda. Wei Jinglun ragu sejenak sebelum berkata, selain itu, dia juga punya sesuatu yang dia minta untuk kusampaikan kepadamu, Tuan Muda. Melihat Wei Jinglun berhenti dan ragu untuk melanjutkan, Yun Qingyan berkata, jangan bertele-tele di hadapanku, katakan saja apa yang ingin kau katakan. Luo Jiaqi, yang dibunuh oleh Tuan Muda, adalah salah satu anggota keluarga Luo yang berpangkat tinggi. Mo Anran berharap Tuan Muda dapat menemui keluarga Luo untuk meminta maaf dan melunakkan pendiriannya, jika tidak, bahkan dia pun tidak dapat menghentikan amarah keluarga Luo. Saat Wei Jinglun berbicara, dia tidak berani menatap langsung ke arah Yun Qingyan. Perkataan Mo Anran merupakan ancaman nyata bagi Yun Qingyan.
Dia tidak dapat menghentikan kemarahan keluarga Luo, malah dia mungkin akan menambah panasnya api. Dia tidak bisa menghentikan amarah keluarga Luo, tapi bisakah keluarga Luo menahan amarahku, amarah Yun Qingyan? Mendengar ini, kilatan dingin melintas di mata Yun Qingyan. Dia telah memutuskan bahwa begitu dia kembali dari memetik bunga roh 9 teratai, dia akan pergi ke gerbang keluarga Luo. Tuan muda, meskipun saya tidak tahu kesepakatan apa yang dicapai guru saya dengan Mo Anran yang memungkinkan Mo Anran pindah dari Akademi Suci Abadi ke Akademi Kultivasi Surgawi. Tapi Mo Anran bukan orang biasa. Bukan hanya tingkat kultivasinya yang luar biasa, tapi dia secara keseluruhan juga luar biasa. Wei Jinglun berpikir sejenak dan berkata, lebih dari separuh dari 10 siswa teratas di Akademi Suci Abadi adalah pelamar Mo Anran. Lagi pula, pewaris keluarga Bai, keluarga penyendiri di kota Mozu seperti keluarga Mo, juga tergila-gila pada Mo Anran. Oh iya, aku hampir lupa kalau kau belum menyebut keluarga Bai. Bai Ze dari kelas lanjutan Akademi Bela Diri adalah anggota berpangkat tinggi dari keluarga Bai yang tertutup. Bab 573, kondisi tambahan omong kosong. Apakah Bai Ze anggota berpangkat tinggi dari keluarga Bai yang tertutup? Yun Qingyan sedikit terkejut, tetapi segera menyadari, tidak heran semua siswa di kelas lanjutan ingin menjadi murid Bai Ze dan berbondong-bondong kepadanya seperti ngengat ke api. Selain fakta bahwa Bai Ze sendiri adalah seorang kaisar manusia setengah langkah, mungkin juga karena keluarga Bai, sebuah klan penyendiri, berdiri di belakang Bai Ze. Adapun Mo Anran, dia memiliki banyak pelamar, termasuk pewaris keluarga Bai, keluarga penyendiri, yang benar-benar tergila-gila padanya. Yun Qingyan sama sekali tidak terkejut. Yun Qingyan dapat mengetahui dari pandangan pertama bahwa Mo Anran telah berlatih teknik kulit es menembus tulang. Ini adalah keterampilan yang sangat mendalam, atau lebih tepatnya, keterampilan yang menyihir. Para pembudidaya menjadi seperti dunia lain dan halus, murni dan menawan, tetapi memiliki daya tarik yang fatal bagi lawan jenis. Terlebih lagi, begitu Anda terpikat oleh daya tarik ini, daya tarik tersebut akan meresap jauh ke dalam jiwa Anda, membuat Anda tak dapat menahan diri untuk tidak tertarik padanya. Menurut spekulasi Yun Qingyan, pewaris keluarga Bai lebih dari sekadar tergila-gila pada Mo Anran. Bahkan jika itu berarti melewati api dan air untuk Mo Anran, atau bahkan mati, dia tidak akan gentar. Tuan muda, kemarin kau secara terbuka menolak permintaan Bai Ze untuk menjadikanmu murid kelas lanjutan Akademi Bela Diri. Aku khawatir Bai Ze sudah membencimu. Wei Jinglun ragu sejenak sebelum berkata, Bai Ze adalah seorang kaisar manusia setengah langkah, seorang guru di kelas lanjutan, dan didukung oleh keluarga Bai yang tertutup. Pengaruhnya di Akademi Tianzuan sungguh luar biasa, dan dia juga memiliki hubungan yang sangat baik dengan guruku. Orang-orang yang ditandai dengan garis merah pada daftar itu kemungkinan besar adalah orang-orang yang diatur oleh Bai Ze. Tentu saja, kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa Bai Ze dan keluarga Luo mengaturnya bersama-sama. Yun Qingyan mengangguk sedikit. Dia mempunyai kecurigaan ini ketika Wei Jinglun mengatakan bahwa Bai Ze berasal dari keluarga Bai yang tertutup. Abaikan saja keluarga Luo untuk saat ini. Aku akan mengunjungi mereka sendiri setelah kembali dari medan perang kuno. Sedangkan untuk Bai Ze, lebih baik dia berdoa agar daftar ini tidak ada hubungannya dengan dia. Kalau tidak, bahkan jika ada keluarga tersembunyi di belakangnya, aku akan tetap membunuhnya tanpa ragu. Yun Qingyan tidak pernah menjadi orang yang pemarah. Beberapa orang baik-baik saja jika Anda tidak peduli, tetapi begitu mereka mulai peduli, mereka tidak akan peduli siapa atau kekuatan macam apa yang ada di balik pihak lain. Wei Jinglun tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu kepribadian Yun Qingyan, dia tak kenal takut dan cakap. Orang seperti itu, sekali terprovokasi, niscaya akan menyebabkan sungai darah dan jutaan mayat. Tak lama kemudian, hari lain telah berlalu. Saat fajar, Yun Qingyan sudah keluar dari kamarnya dan tiba di tempat berkumpulnya kelompok itu. Anggota staf lainnya juga tiba lebih awal. Jumlah keseluruhannya lebih dari 100 orang. Ada 52 siswa di kelas lanjutan Akademi Seni Bela Diri, tidak termasuk Yun Qingyan. Paviliun Pil Surgawi memiliki 15 alkemis, termasuk 9 alkemis tingkat surgawi kecil dan 6 alkemis tingkat surgawi besar. Orang-orang yang tersisa semuanya adalah siswa lain di Akademi Seni Bela Diri. Selain 15 alkemis dari Paviliun Pil Surgawi yang tingkat kultivasinya rata-rata, mereka semua berada di alam raja manusia. Begitu Yun Qingyan tiba, dia merasakan lebih dari selusin tatapan bermusuhan. Six Pates adalah 6 alkemis tingkat surgawi agung dari Paviliun Pil Surgawi. Sisanya adalah Song Suhang dan yang lainnya. Ada 2 tatapan yang secara khusus menarik perhatian Yun Qingyan.
Kedua tatapan itu tidak lagi sekadar permusuhan, tetapi juga niat membunuh yang nyata. Kalau tidak ada kejutan, pilihannya adalah Luo Yuan dan Luo Bing. Saudara Yun, kamu harus berhati-hati dalam misi ini. Tan Yun diam-diam menyampaikan suaranya kepada Yun Qingyan, selain Song Suhang, yang sudah menaruh dendam padamu, bahkan Zheng Qian, Wan Fei, dan Wen Zong telah disuap oleh keluarga Luo. Selain itu, Luo Yuan dan Luo Bing dari keluarga Luo juga ada di sini, mereka berdua adalah keponakan Luo Jiaqi. Terima kasih atas nasihatmu, Saudara Tan. Aku akan mengingatnya, jawab Yun Qingyan melalui telepati. Tan Yun jelas waspada terhadap keluarga Luo, jadi dia tidak berani melangkah maju dan berbicara kepada Yun Qingyan saat ini. Namun, dia mampu secara diam-diam mengirimkan suaranya kepada Yun Qingyan, dan Yun Qingyan menerima bantuan ini. Lihat, Wakil Dekan Yunsi dan Profesor Bai Ze ada di sini. Tiba-tiba seseorang berteriak, dan dua sosok perlahan turun dari udara. Bai Ze memiliki aura yang mengesankan bahkan tanpa amarah. Yunsi memiliki perawakan yang berisi, cantik jelita bak bidadari, dan memiliki temperamen yang tiada taraf. Yun Qingyan, aku telah menyembunyikan berita bahwa kau telah menjadi kepala alkemis Paviliun Pil Surgawi. Misimu kali ini sangat penting dan tidak boleh digagalkan. Kau tidak boleh mengungkap identitasmu sebagai seorang alkemis. 15 alkemis dari Paviliun Pil Surgawi kami yang menjalankan misi ini telah bersumpah untuk tidak mengungkapkan identitas Anda. Selain itu, keenam alkemis tingkat surgawi agung itu diatur olehku. Tujuannya adalah untuk mengalihkan perhatian Akademi Suci Abadi. Begitu Yunsi muncul, dia mengirimkan suaranya ke Yun Qingyan. Dia punya niat baik, jika orang-orang dari Akademi Tianzuan berhasil merebut bunga roh kekosongan 9 teratai, harapan untuk mengubahnya menjadi pil Raja Manusia, sepenuhnya bergantung pada Yun Qingyan. Orang-orang di Akademi Suci Abadi pasti tidak akan berhenti untuk membunuh para alkemis dari Akademi Kultivasi Surgawi. Bahkan jika orang-orang dari Akademi Tianzuan berhasil merebut bunga roh kekosongan 9 teratai, yang mereka dapatkan hanyalah rumput liar yang tidak berguna. Jika identitas Yun Qingyan dirahasiakan, orang-orang di Akademi Suci Abadi pada dasarnya tidak akan memperhatikannya, dan dia tidak akan berada dalam bahaya sebagai Raja Manusia setengah langkah. Dengan baik, Yun Qingyan agak terkejut. Pantas saja Tan Yun tidak menyebut 6 alkemis tingkat surga agung dari Paviliun Pil Surgawi ketika ia memperingatkannya untuk berhati-hati dalam pesan telepati sebelumnya. Ternyata Tan Yun tidak tahu bahwa Yun Qingyan juga telah bergabung dengan Paviliun Pil Surgawi dan bahkan menjadi kepala alkemis di Paviliun Pil Surgawi. Namun, ada satu hal yang mengejutkanku, kau ternyata adalah murid kelas lanjutan Akademi Bela Diri. Suara Yunsi terdengar lagi, penuh dengan keterkejutan yang mendalam. Sebelum Yun Qingyan sempat berbicara, dia melanjutkan melalui telepati, kali ini, kamu juga harus berhati-hati terhadap Bai Ze, dialah guru yang memimpin tim kali ini. Selain 6 alkemis tingkat surga agung di Paviliun Pil Surgawi kita, orang-orang yang aku tandai dengan garis merah di daftarmu semuanya diatur oleh Bai Ze. Guru yang bertanggung jawab. Yun Qingyan tak kuasa menahan diri untuk bertanya, Dekan Yun, bukankah sebelumnya kau bilang hanya mahasiswa yang boleh ikut misi ini? Kalau Bai Ze bisa ikut, kenapa Dekan Yun tidak bertindak sendiri? Mendengar ini, kilatan dingin melintas di mata Yunsi. Perjanjian awal antara Akademi Tianzuan dan Akademi Yongheng memang hanya terbuka untuk siswa dari kedua belah pihak. Tapi pagi ini, Akademi Suci Abadi tiba-tiba berubah pikiran lagi. Akademi Suci Abadi percaya bahwa medan perang kuno terlalu berbahaya. Demi kebaikan masing-masing murid, akan lebih baik jika masing-masing dari mereka mengirimkan instruktur setengah tingkat kaisar manusia untuk memimpin tim. Tapi ada satu syarat, guru yang memimpin tim harus ditunjuk oleh pihak lain. Bai Ze telah ditunjuk sebagai pemimpin timmu oleh Akademi Suci Abadi. Tentu saja, Akademi Kultivasi Surgawi kami juga telah menunjuk seorang pemimpin tim dari Akademi Abadi sesuai dengan peraturan. Setelah mendengarkan, Yun Qingyan langsung berkata, kondisi di daerah ini sungguh tidak masuk akal. Apa kau dan Bodhisattva Lumpur tidak takut kalau Bai Ze berasal dari Akademi Suci Abadi? Jika Bai Ze tiba-tiba mengkhianati kita di medan perang kuno, maka Akademi Tianzuan akan menderita kerugian besar. Kita tidak hanya tidak akan bisa mendapatkan bunga roh 9 teratai kekosongan, tetapi seluruh siswa dalam misi ini akan musnah. Bab 574 Serangan Kaisar Manusia Setengah Langkah. Anda dapat yakin tentang itu. Baik dekan maupun saya percaya pada kesetiaan Bai Ze terhadap Akademi Tianzuan. Penunjukan Bai Ze oleh Akademi Suci Abadi kemungkinan hanya kebetulan. Bahkan, siapapun yang ditunjuk Akademi Suci Abadi, itu bisa membuat kita curiga. Yunsi menjawab tanpa ragu, lalu menambahkan, kekhawatiranku hanyalah Bai Ze akan mengincarmu sendirian.
Semuanya sudah di sini, kita bisa berangkat, kata Bai Ze sambil melihat sekeliling ruangan. Beberapa saat kemudian, sebuah pesawat ulang-alik yang mengaburkan langit muncul jauh di dalam Akademi Surgawi. Ukurannya bahkan lebih besar dari Sky Shuttle yang diperoleh Yun Qingyan dari keluarga Hong di Yingzhou sebelumnya. Bentuknya menyerupai gunung besar yang tergantung di udara. Pesawat ulang-alik Sky Shuttle telah tiba. Kalian akan berangkat bersama mereka sekarang, tapi hati-hati. Medan perang kuno akan memblokir geokomunikasi, jadi kalian harus mengandalkan reaksi kalian sendiri di tempat jika terjadi sesuatu yang tak terduga. Yun Si menambahkan. Yun Qingyan mengangguk pelan, lalu bersama yang lain, melayang ke udara dan terbang ke Sky Piercing Shuttle. Sky Shuttle ini memiliki kinerja yang sangat baik, dengan kecepatan 3 juta kilometer per jam. Tentu saja, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ikan berenang di kehampaan, yang diperoleh Yun Qingyan di dunia bawah. Mengesampingkan pertahanan, dalam hal kecepatan saja, ikan yang berenang di kehampaan, dapat terbang lebih dari 20 juta kilometer per jam. Kecepatannya dapat menyaingi kecepatan Kaisar Manusia. Dibutuhkan 2 hari terbang tanpa henti dari Akademi Surgawi ke medan perang kuno. Setelah tiba di medan perang kuno, akan memakan waktu 3 hari lagi untuk terbang ke tujuan kita. Di Sky Shuttle, suara Bai Ze terngiang di telinga semua orang, selama ini, kalian hanya bertanggung jawab untuk menghemat energi dan menunggu pertempuran dimulai. Setiap siswa ditempatkan di kamar pribadi. Meskipun kamar dipilih secara acak, kamar Yun Qingyan terletak di antara Luo Yuan dan Luo Bing. Selain itu, tepat di seberang Yun Qingyan adalah kamar Song Suhang. Kamar Zheng Qian, Wan Fei, dan Wen Zong semuanya terletak tidak jauh dari Yun Qingyan. Yun Qingyan tidak peduli, dia tidak menganggap serius orang-orang ini sama sekali. Di dalam ruangan, setelah menyiapkan sebuah susunan untuk melindungi auranya, Yun Qingyan mengeluarkan 4 benih iblis binatang buas di alam Raja Manusia dari cincin rohnya dan mulai menuliskan susunan pada benih-benih tersebut. Yun Qingyan melakukan ini untuk berjaga-jaga, jadi jika dia bertemu dengan seorang master di alam Kaisar Manusia, dia tidak akan sepenuhnya tidak berdaya untuk melawan. Formasi pembantaian abadi 9 surga yang dibentuk oleh 4 benih iblis alam Raja Manusia sudah cukup untuk menjebak seorang kultivator alam Kaisar Manusia untuk sementara waktu. Setelah mengukir semua rune pada 4 benih iblis alam Raja Manusia, Yun Qingyan memasukkannya kembali ke dalam cincin rohnya. Tuan, api surgawi, api es beku misterius yang dimiliki Yun Si belum sepenuhnya mengenalinya sebagai tuannya, jika Anda bersedia, Anda masih memiliki kesempatan untuk merebutnya. Suara Azure Lotus Earthcore Flame tiba-tiba terdengar. Yun Qingyan menggelengkan kepalanya dan hanya mengucapkan satu kalimat, tidak nyaman. Yun Qingyan bukanlah seseorang yang akan berhenti melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Yun Si tidak hanya tidak menentangnya, tetapi mereka bahkan rukun. Mengingat kepribadian Yun Qingyan, mustahil dia akan berani menyerang Yun Si. Waktu berlalu dengan cepat dan hari pun menjadi malam. Langit di luar Sky Shuttle gelap gulita, hanya terdengar suara angin menderu. Buk, buk, buk. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu kamar Yun Qingyan. Itu mereka. Yun Qingyan membuka matanya dari meditasinya yang bersila, dan dengan lambaian tangannya, pintu terbanting terbuka. Luo Yuan dan Luo Bing, yang tampak baru berusia 20-an tetapi sebenarnya berusia 30-an, muncul di hadapan Yun Qingyan. Yun Qingyan, kamu seharusnya sudah tahu identitas kami, kan? Kami datang kepadamu karena ingin mengingatkanmu akan sesuatu. Medan perang kuno itu penuh bahaya, dikelilingi musuh di segala penjuru. Ada banyak sekali monster ganas setingkat Raja Manusia. Kau hanya setengah langkah Raja Manusia, jadi sebaiknya kau berhati-hati. Jangan mati tanpa tahu bagaimana kau mati. Luo Yuan dan Luo Bing berdiri di tengah pintu. Tatapan matanya saat menatap Yun Qingyan dipenuhi dengan ancaman dan ejekan yang tak terselubung. Yun Qingyan menatap mereka berdua tanpa ekspresi. Terima kasih sudah mengingatkanku. Kalau tidak ada yang lain, kalian bisa pergi. Begitu dia selesai berbicara, Yun Qingyan membanting pintu kembali dengan satu tangan. Di luar ruangan, ekspresi Luo Yuan dan Luo Bing langsung menjadi gelap dan menjadi sangat jelek. Kakak-kakak senior, sekarang kalian telah melihat betapa sombongnya Yun Qingyan, bukan? Suara Song Suhang terdengar. Dia, Zheng Qian, Wan Fei, dan Wen Zong berdiri sekitar 10 meter dari mereka berdua. Mereka berani bersikap tidak sopan bahkan di depan kita. Tidak heran Luo Hui dan Luo Qian meninggal dan lumpuh karenanya, dan bibi Luo Jiaqi juga meninggal di tangannya. Luo Yuan dan Luo Bing keduanya berbicara dengan wajah tegas. Kakak-kakak senior, haruskah kita merawatnya sekarang? Song Suhang tiba-tiba berkata dengan suara rendah, kilatan dingin melintas di matanya. Tidak akan ada bedanya kalau kita menunggu beberapa hari lagi.
Begitu kita sampai di medan perang kuno, kita akan menemukan kesempatan lain untuk mengalahkannya. Sekalipun kita tidak peduli pada biksu itu, kita harus peduli pada Sang Buddha. Jika kita membunuhnya di pesawat ulang-alik langit, itu akan menyulitkan Guru Baize. Luo Yuan dan Luo Bing keduanya menggelengkan kepala dan menolak. Menurut pandangan mereka, Yun Qingyan sudah meninggal, jadi tidak banyak perbedaan antara meninggal beberapa hari lebih awal atau beberapa hari lebih lambat. Di dalam ruang samping, Yun Qingyan, yang telah menangkap percakapan ini dengan indera kedewaannya, memiliki kilatan dingin di matanya. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Pesawat ulang-alik langit terbang di atas gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya, tiba di medan perang kuno yang diselimuti kabut kelabu. Perlu disebutkan bahwa medan perang kuno itu luas, begitu luasnya sehingga tidak seorang pun di seluruh benua Tianxing tahu persis seberapa luasnya. Sky Shuttle kini telah memasuki area tersebut. Wilayah tempat Yun Qingyan melakukan perjalanan dari Yingzhou ke Kekaisaran Abadi benar-benar berbeda dari wilayah asalnya. Setelah memasuki medan perang kuno, mereka terbang siang dan malam selama 2 hari lagi. Getaran tiba-tiba datang dari Sky Shuttle, mengejutkan semua orang di dalamnya. Pesawat ulang-alik Sky telah diserang oleh binatang buas. Banyak ekspresi siswa berubah drastis, kecepatan Sky Shuttle ini mencapai 3 juta kilometer per jam. Jauh lebih cepat dari kecepatan maksimal King of Men. Dengan kata lain, binatang buas yang dapat menyerang Sky Shuttle ini setidaknya merupakan setengah langkah kaisar manusia. Seluruh personel, tetaplah di Sky Shuttle. Tidak seorang pun diizinkan meninggalkan Sky Shuttle tanpa perintah saya. Suara Baize terdengar di telinga semua orang, aku akan menangani binatang buas ini. Suaranya baru saja menghilang ketika pertempuran yang memekakan telinga meletus di luar Sky Shuttle. Melihat ke bawah dari Sky Shuttle, orang dapat melihat hamparan daratan luas yang terendam. Api dari pertempuran sengit itu, seperti gunung berapi yang meletus, berubah menjadi lautan api. Baize berdiri di udara, dan setiap kali pedang panjangnya disabetkan, aura pedang yang membumbung tinggi meletus, tampaknya mampu membelah gunung dan sungai. Masuki Escape Sky Shuttle, kamar Yun Qingyan tiba-tiba didorong terbuka. Luo Yuan dan Luo Bing. Lagu SHUHANG, Zheng Qian, Wan Fei, Wen Zong. Total ada 6 orang, semuanya menatap Yun Qingyan dengan tatapan tajam. Bab 575 Panen Besar. Membuka pintu orang lain tanpa izin, bukankah orang tuamu mengajarimu sopan santun? Yun Qingyan menatap ke-6 orang itu. Jika kematian sudah di depan mata, apa gunanya membicarakan sopan santun? Pergilah ke neraka dan bicaralah pada Yama, Raja Neraka, tentang tata krama. Luo Yuan, Luo Bing, dan kelima pria lainnya mencibir, tubuh mereka memancarkan niat membunuh yang dahsyat. Saat itu, sebuah suara keras terdengar, Song Suhang, apa yang coba kamu lakukan? Itu suara Tan Yun. Setelah Baize pergi melawan binatang buas yang merupakan setengah kaisar manusia, dia punya firasat buruk kalau Song Suhang dan yang lainnya akan bergerak melawan Yun Qingyan, jadi dia bergegas menghampiri. Tan Yun, apa yang terjadi? Seketika, banyak orang tertarik dengan suara Tan Yun. Ketika mereka melihat Luo Yuan, Luo Bing, Song Suhang dan yang lainnya berdiri di luar kamar samping Yun Qingyan. Saya segera menyadari apa yang akan terjadi. Tan Yun, apa kau mencari kematian? Beraninya kau terlibat dalam perseteruan antara keluarga Luo dan Yun Qingyan. Tan Yun, ayo pergi, jangan menghalangi. Banyak orang yang tertarik dengan suara Tan Yun adalah teman-temannya dan karena itu tidak ingin dia mendapat masalah. Mereka ingin menariknya pergi. Tan Yun tiba-tiba melepaskan diri dan terbang menuju kamar Yun Qingyan. Tan Yun, tahukah kau apa yang kau lakukan? Song Suhang, Luo Yuan, Luo Bing, dan keempat orang lainnya menatap Tan Yun dengan wajah muram. Dengan campur tangan Tan Yun, mereka tidak lagi mampu menyerang Yun Qingyan. Kecuali mereka membunuh Tan Yun dan semua orang yang hadir, tetapi apakah itu mungkin? Saya juga ingin bertanya apa yang ingin Anda lakukan. Dengan begitu banyak orang yang menghalangi kamar saudara Yun, apa niat Anda? Tan Yun tidak ingin memprovokasi orang-orang ini, tetapi pada titik ini dia tidak punya pilihan selain mengambil risiko dan berbicara. Apa motif tersembunyi yang mungkin kami miliki? Kami hanya ingin mengobrol dengan Yun Qingyan tentang kehidupan. Luo Yuan mencibir, lalu berkata kepada Song Suhang dan yang lainnya, baiklah, ayo pergi. Sebelum pergi, mereka menatap Tan Yun lagi dan berkata dengan nada sinis, Tan Yun, medan perang kuno penuh dengan bahaya, kamu juga harus berhati-hati. Kau tak perlu khawatir tentang itu. Tan Yun mendengus dingin. Setelah Song Suhang dan ke-6 orang lainnya pergi, Tan Yun menatap Yun Qingyan dan bertanya, Saudara Yun, apakah kamu baik-baik saja?
Yun Qingyan tersenyum tak berdaya, saudara Tan datang tepat waktu, belum terjadi apa-apa. Tan Yun tidak hanya merusak rencana Song Suhang dan kelompoknya yang beranggotakan 6 orang, tetapi juga rencana Yun Qingyan. Tentu saja, Yun Qingyan tidak menyalahkan Tan Yun. Sebaliknya, saya cukup tersentuh. Beberapa hari terakhir ini, Tan Yun menjaga jarak dari Luo Yuan, Luo Bing, dan lainnya karena takut. Namun di saat genting itu, Tan Yun tetap melangkah maju tanpa menghiraukan konsekuensinya. Hal ini semakin membuktikan bahwa Tan Yun adalah pribadi yang langka dan berharga, yang benar-benar menganggap Yun Qingyan sebagai sahabatnya. Saudara Tan, aku, Yun Qingyan, akan mengingat kebaikan ini. Kata Yun Qingyan sambil menepuk bahu Tan Yun. Namun, Tan Yun tidak peduli dengan sentimentalitas dan berkata dengan sungguh-sungguh, Saudara Yun, mulai hari ini, mari kita hidup bersama. Dengan adanya aku di sini, Song Suhang dan Luo Yuan harus berpikir 2 kali sebelum menyerangmu. Yun Qingyan menggelengkan kepalanya sedikit, aku menghargai kebaikan saudara Tan. Tapi itu tidak perlu. Setelah kejadian ini, Song Suhang dan yang lainnya akan lebih menahan diri. Mereka tidak akan bergerak lagi sampai mencapai tujuan. Baiklah kalau begitu. Tan Yun memikirkannya dan setuju, tetapi tetap berkata, kalau ada apa-apa, kabari aku segera. Semakin banyak orang, semakin banyak bantuan yang bisa kita berikan. Setelah Tan Yun pergi, suara api inti bumi teratai biru bergema di benak Yun Qingyan, Guru, Tan Yun bermaksud baik, tetapi malah memperburuk keadaan. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Dari sudut pandang Tan Yun, fakta bahwa dia bersedia menyinggung keluarga Luo demi membantuku menunjukkan bahwa dia menganggapku sebagai teman. Kata Yun Qingyan, suasana hatinya sedang sangat baik. Mulai sekarang, Yun Qingyan punya teman lain yang layak diajak berteman. Bai Ze, seorang kaisar manusia setengah langkah, bertarung sengit dengan binatang buas, juga seorang kaisar manusia setengah langkah, selama lebih dari 2 jam. Dalam radius ratusan juta meter, bumi tenggelam sepenuhnya, berubah menjadi lubang pembuangan raksasa. Di dalam lubang, asap tebal memenuhi udara, bersama dengan gelombang demi gelombang api. Pada akhirnya, Bai Ze memperoleh sedikit keuntungan dan memukul mundur binatang buas yang sudah setengah langkah memasuki alam kaisar manusia. Di atas pesawat ulang-alik langit, Yun Qingyan yang telah menyaksikan adegan ini dengan akal sehatnya, ingin sekali bergerak, tetapi dia menahan diri setiap kali. Benih iblis dari seorang kaisar manusia setengah memiliki daya tarik yang fatal baginya. Setelah Bai Ze kembali, Sky Shuttle berangkat lagi. Setelah memasang lapisan penghalang di dalam ruangan, Yun Qingyan membuka jendela dan menyelinap keluar dari Sky Piercing Shuttle. Perasaan ilahiyahnya masih diselimuti oleh binatang buas yang setengahnya adalah kaisar manusia. Itulah, harimau api gelap, yang penampilannya seperti harimau, tetapi sebesar gunung kecil, dan dapat menyemburkan api gelap dari ketujuh lubangnya. Bahkan setitik api pun dapat menghanguskan langit dan mendidihkan lautan, serta melukai raja manusia dengan parah. Harimau api gelap menderita luka serius selama pertempuran dengan Bai Ze dan saat ini sedang beristirahat. Tetapi ketika melihat Yun Qingyan tiba-tiba muncul, aura yang ganas dan mengerikan keluar dari tubuhnya. Ketujuh lubangnya juga tiba-tiba meletus dengan api hitam yang suhunya sangat besar. Mengaum. Dengan suara gemuruh, tubuh besarnya melesat keluar, cakar harimaunya, disertai api gelap, menggapai Yun Qingyan. Yun Qingyan tetap melayang di udara, dan saat cakar harimau itu mendekat, sebuah tangan besar tiba-tiba teracung. Dengan suara gemuruh yang keras, tubuh besar Dark Flame Tiger terbanting langsung ke tanah, menciptakan formasi seperti tengkorak raksasa di bumi. Segera setelah itu, Yun Qingyan menamparnya lagi. Dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, benda itu hancur berkeping-keping, hanya menyisakan sedikit nyawa yang tersisa. Benih iblis sebening kristal muncul di tangan Yun Qingyan, dan dengan suara mendesing, benih itu melesat keluar dan memasuki tubuh harimau api gelap. Saat berikutnya, benih iblis yang berisi semua kultivasi harimau api gelap kembali ke tangan Yun Qingyan. Perjalanan ini sungguh berharga. Benih iblis ini saja sudah cukup untuk membuat perjalanan ke medan perang kuno ini berharga. Kata Yun Qingyan dengan ekspresi puas, lalu memasukkan benih iblis ke dalam cincin roh. Di medan perang kuno, meskipun ada banyak sekali binatang buas, menghadapi binatang buas yang merupakan setengah kaisar manusia membutuhkan sejumlah keberuntungan. Yun Qingyan tidak tinggal diam dan langsung berangkat kembali. Lebih dari 10 menit kemudian, ia kembali ke Sky Piercing Shuttle. Bai Ze juga menderita banyak luka dalam pertarungan antara Bai Ze dan Dark Flame Tiger. Saat ini, ia sedang memulihkan diri dari cederanya. Tiba-tiba ia membuka matanya, tatapannya dipenuhi keraguan. Aneh, rasanya aku mendengar auman, harimau api gelap, lagi.
Setelah bertarung melawan harimau api hitam, Bai Ze sedikit memahami aumannya. Auman ini hanya terdengar ketika harimau api hitam diserang. Mungkinkah makhluk buas lain setingkat kaisar manusia setengah langkah telah muncul? Memikirkan hal ini, Bai Ze berhenti menyembuhkan diri dan pergi ke kokpit Sky Shuttle. Dia secara pribadi mengemudikan Sky Shuttle. Mereka mempercepat langkah dan menuju ke tempat tujuan. Setengah hari kemudian, pesawat ulang-alik berkecepatan tinggi Sky Shuttle tiba-tiba berhenti darurat. Karena inersia, semua peserta pelatihan mengakhiri pengasingan mereka. Apakah mereka menghadapi bahaya lagi? Kali ini, bahkan wajah Yun Qingyan menunjukkan keseriusan. Bab 576, apakah mereka benar-benar telah menghentikan semua kepura-puraan? Pesawat ulang-alik langit memasuki wilayah yang kuat. Dalam bidang ini, Sky Shuttle secara misterius kehilangan kendali dan tidak lagi dimanipulasi oleh kemudi di kokpit. Selain itu, energi yang mendorong Sky Shuttle ke depan juga berhenti berfungsi, sehingga mustahil untuk terus melajukan Sky Shuttle. Pesawat ulang-alik langit tiba-tiba berhenti bukan karena Bai Ze, melainkan karena terpaksa berhenti di medan domain di sini. Sekilas keseriusan terpancar di mata Yun Qingyan. Mengapa medan perang kuno bisa memblokir giok transmisi? Itu karena keberadaan medan domain. Tetapi tidak ada satupun area yang pernah dimasuki Yun Qingyan yang lebih mengerikan daripada area ini. Belum lagi Sky Shuttle terpaksa mundur dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Bahkan indera kedewaan Yun Qingyan pun sedikit terganggu di sini. Tuan, medan domain di sini sungguh kuat. Suara api inti bumi teratai biru tiba-tiba terdengar. Dengan wilayah kekuasaan yang begitu kuat, hanya ada dua kemungkinan. Satu, banyak makhluk abadi telah meninggal di sini, dan semuanya adalah makhluk abadi dengan kultivasi yang sangat mendalam. Kemungkinan lain adalah bahwa harta karun tertinggi yang mampu menciptakan domain ada di sini. Yun Qingyan menggelengkan kepalanya sedikit, tidak setuju dengan penjelasan api inti bumi teratai hijau. Tidak sesederhana itu. Tahukah kau bahwa bahkan indera ketuhananku pun terpengaruh di sini? Apa? Bahkan indera ketuhanan Kaisar Abadi Guru telah terganggu. Api inti bumi teratai biru tak kuasa menahan diri untuk berseru kaget. Tepat pada saat itu, suara Bai Ze tiba-tiba terngiang di telinga setiap murid, semuanya keluar dan berkumpul. Beberapa menit kemudian, lebih dari 100 siswa, termasuk Yun Qingyan, mendatangi papan pesawat ulang-alik di luar pesawat ulang-alik penusuk langit. Bai Ze berdiri di depan sekelompok siswa, ekspresinya muram. Kita telah memasuki wilayah yang kuat. Orang yang menemukan bunga roh kekosongan 9 teratai, belum lama ini tidak memberitahu kita tentang wilayah ini. Dengan kata lain, kita sekarang menghadapi dua kemungkinan skenario. Salah satu kemungkinannya adalah kita telah pergi ke tempat yang salah. Medan perang kuno itu luas dan tak terbatas, dan tak seorang pun tahu persis seberapa besarnya. Ada kemungkinan besar kita telah mengambil jalan yang salah. Tentu saja, itu juga mungkin, kita semua pernah dikhianati. Setelah Bai Ze mengucapkan kata, dikhianati, raut wajahnya berubah sangat buruk. Jika dia dikhianati, konsekuensinya bisa berat. Semua orang, termasuk Bai Ze, akan menghadapi situasi hidup atau mati. Guru Bai, tidak bisakah kita kembali ke jalan yang tadi kita lalui? Seorang murid tiba-tiba bertanya. Benar, Guru Bai, mari kita kembali ke awal, lalu diskusikan lebih lanjut. Banyak orang yang mengundurkan diri. Mereka semua adalah raja dengan masa depan cerah, dan mereka tidak ingin mempertaruhkan nyawa mereka. Tatapan Bai Ze menyapu sekelompok orang yang berbicara, dan dia berkata, jika kita dikhianati dan harus kembali melalui jalan yang sama seperti saat kita datang, menurutmu apa yang akan terjadi pada kita? Jaring yang membentang sampai ke langit. Seseorang menjawab secara naluriah. Guru Bai, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seseorang bertanya pada Bai Ze. Kirim tim kecil untuk menyelidiki situasi di dalam wilayah terlebih dahulu. Kita akan membuat rencana lebih lanjut setelah memahami situasi di sini. Kata Bai Ze sambil berpikir. Yun Qingyan berpikir dalam hati, acara utama akan segera dimulai. Seperti yang diduga, tatapan Bai Ze langsung menyapu kerumunan dan tertuju pada Yun Qingyan selama beberapa detik lagi. Apakah ada yang bersedia meninggalkan pesawat ulang-alik penembus langit dan menyelidiki situasi di dalam domain? Saat Bai Ze berbicara, tatapannya menyapu Yun Qingyan, sengaja atau tidak sengaja. Tak ada yang menjawab. Lelucon. Bahkan Sky Shuttle pun tak bisa bergerak di wilayah ini. Pergi menyelidiki hanya akan membawa bencana. Saat itu, Song Suhang, Zheng Qian, Wan Fei, dan Wen Zong tiba-tiba melangkah maju dan berkata, Guru Bai, kami bersedia. Para siswa di kelas lanjutan semuanya bingung. Song Suhang dan 3 orang lainnya semuanya berasal dari kelas lanjutan, dan mereka tahu bahwa keempat orang ini adalah tipe orang yang tidak akan melakukan apapun tanpa keuntungan.
Sekarang mereka benar-benar melangkah maju menjadi penjaga yang nasibnya tidak menentu. Yun Qingyan melirik mereka berempat dengan geli, seolah-olah dia sudah menebak rencana mereka. Tapi, Profesor Bai, dengan kita berempat saja, agak terlalu berisiko. Demi keamanan, kami berharap ada satu orang lagi. Meskipun Song Suhang meminta instruksi pada Bai Ze, tatapannya tertuju pada Yun Qingyan. Bisa, tanpa ragu, Bai Ze bertanya, siapa yang ingin kau ajak pergi? Ayo pergi bersama Yun Qingyan. Song Suhang menunjuk Yun Qingyan dan berkata, Yun Qingyan baru setengah langkah Raja Manusia. Ini kesempatan bagus baginya untuk mendapatkan pengalaman sambil mengumpulkan informasi. Yun Qingyan, jangan khawatir, dengan kami berempat di sini, tidak akan terjadi apa-apa padamu. Hehe, kesempatan berlatih seperti itu jarang sekali, Yun Qingyan, sebaiknya kau manfaatkan. Zheng Qian, Wan Fei, dan Wen Zong semuanya menatap Yun Qingyan dan berkata dengan nada sinis. Yun Qingyan, apakah kamu keberatan pergi bersama Song Suhang dan ketiga orang lainnya untuk menyelidiki situasi ini? Bai Ze bertanya pada Yun Qingyan. Guru Bai, apakah Anda memerintah saya atau meminta pendapat saya? Tanya Yun Qingyan lirih. Yun Qingyan, bagaimana mungkin kau begitu egois? Mengumpulkan informasi adalah untuk kepentingan semua orang, tapi kau terus mencari-cari alasan. Seseorang harus maju untuk mencari tahu apa yang terjadi. Song Suhang, Zheng Qian, dan yang lainnya sudah mengajukan diri. Sekarang kita tinggal satu orang lagi. Tidak bisakah kau setuju saja? Jika tingkat kultivasiku tidak begitu rendah, aku pasti sudah melangkah maju sejak lama. Seorang pengecut yang takut mati dan ragu untuk mengakuinya, beraninya orang seperti itu memenuhi syarat untuk bergabung dengan Akademi Transformasi Surgawi kita. Sementara yang lain tetap diam, keenam alkemis tingkat Grandmaster dari Paviliun Pil Surgawi angkat bicara satu demi satu. Perkataannya penuh sarkasme dan ditekan tanpa henti, seolah-olah dia bertekad untuk memaksa Yun Qingyan dan Song Suhang pergi. Tatapan mata Yun Qingyan tiba-tiba berubah dingin. Yang lain tidak tahu bahwa Yun Qingyan adalah seorang alkemis. Namun keenam alkemis tingkat Grandmaster ini tahu bahwa Yun Qingyan adalah kepala alkemis Paviliun Pil Surgawi. Mereka memaksa seorang alkemis untuk melakukan sesuatu seperti mengumpulkan informasi. Niat mereka jelas. Kakak Yun, kau tidak bisa menyetujui ini. Kau pasti sudah tahu apa yang sedang direncanakan Song Suhang dan yang lainnya. Tan Yun akhirnya tak kuasa menahan diri dan melangkah maju. Tan Yun, ini bukan urusanmu, kamu boleh pergi. Ketidaksenangan terpancar di mata Bai Ze, tetapi sebelum dia sempat selesai berbicara, Tan Yun memotongnya. Guru Bai, aku bersedia pergi bersama Song Suhang dan tiga orang lainnya untuk menyelidiki situasi ini, menggantikan saudara Yun. Kebaikan. Mendengar kata-kata Tan Yun, ekspresi Song Suhang, Zheng Qian, Wan Fei, dan Wen Zong langsung menjadi gelap. Tan Yun, kesempatan berlatih ini untuk Yun Qingyan. Kamu sudah menjadi Raja Manusia, jadi jangan bersaing dengannya untuk kesempatan ini. Kata Song Suhang dengan ekspresi muram. Guru Bai, dibandingkan dengan Tan Yun, kami lebih percaya pada Yun Qingyan. Jika Yun Qingyan tidak bisa ikut dengan kami, mohon maafkan kami karena telah menarik kembali pernyataan kami sebelumnya. Benar, kalau Yun Qingyan tidak bisa ikut, kami berempat tidak akan pergi menyelidiki. Zheng Qian, Wan Fei, dan Wen Zong juga berbicara secara bergantian. Jadi begitu, Bai Ze mengangguk ke arah Song Suhang dan ketiga orang lainnya, lalu menatap Yun Qingyan dan berkata, Yun Qingyan, sebagai ketua tim, aku perintahkan kau untuk pergi bersama Song Suhang dan ketiga orang lainnya untuk menyelidiki situasi ini. Bab 577, Pemusnahan. Secara teori, Bai Ze, sebagai ketua tim, berhak memerintahkan siswa melakukan hal-hal tertentu. Sepertinya Bai Ze sekarang memberi perintah pada Yun Qingyan. Secara teori, Yun Qingyan tidak punya hak untuk menolak. Yun Qingyan tidak menolak, karena ini permintaan guru Bai Ze, maka saya akan dengan hormat memenuhinya. Namun, medan perang kuno itu penuh bahaya dan penuh dengan niat membunuh. Beberapa orang seharusnya khawatir, jangan sampai mereka pergi ke sana dan tidak pernah kembali. Saat Yun Qingyan berbicara, dia memimpin dan terbang keluar dari Sky Piercing Shuttle, menuju area terdalam di mana medan domainnya kuat. Dia benar-benar mencuri dialog kita. Hehe, dia cuma keras kepala. Ayo cepat kejar dia, atau dia akan tersesat. Song Suhang dan ketiga rekannya mencibir dan mengikuti Yun Qingyan dari dekat, terbang keluar dari Sky Piercing Shuttle. Luo Yuan, Luo Bing. Kita berempat telah mengambil risiko besar dalam upaya membunuh Yun Qingyan. Jangan lupakan janji yang dibuat keluarga Luo Mu. Dari jauh, suara keempat orang itu sampai ke telinga Luo Yuan dan Luo Bing. Jangan khawatir, selama kamu berhasil membunuh Yun Qingyan, kamu akan mendapatkan bagian dari hadiahnya.
Luo Yuan dan Luo Bing keduanya menanggapi dengan telepati. Setelah mengatakan itu, keduanya melirik Bai Ze dengan heran. Mereka tidak memberitahu Bai Ze sebelumnya, dan mereka tidak pernah menduga dia akan bekerja sama dengan baik dengan Song Suhang dan kelompoknya. Pasti Yun Qingyan secara terbuka menolak permintaan Bai Ze untuk menjadikannya murid, sehingga Bai Ze sangat membencinya dan ingin menyingkirkannya secepat mungkin. Luo Yuan dan Luo Bing bergumam sendiri lagi. Bidang ini sangat kuat, tetapi juga sangat aneh. Ini akan memengaruhi kemudi Sky Shuttle dan membuatnya tidak dapat berputar. Ini akan memengaruhi kekuatan Sky Shuttle, membuatnya tidak dapat terbang. Itu bahkan melemahkan indera kedewaan Yun Qingyan. Namun, seniman bela diri dapat terbang di udara tanpa terpengaruh sedikit pun. Setelah Yun Qingyan keluar dari Sky Piercing Shuttle, dia terbang dengan kecepatan seorang kultivator alam Raja Manusia, menuju ke area di mana medan domain secara bertahap menguat. Song Suhang dan ketiga rekannya mengikutinya dari dekat. Tatapan mata mereka dipenuhi dengan rasa dingin, begitu mereka benar-benar menjauh dari Sky Piercing Shuttle, mereka akan bergerak menyerang Yun Qingyan. Aneh, apa sebenarnya yang melemahkan indera kedewaanku? Yun Qingyan terus berpikir selama perjalanan. Kesadaran ilahi Yun Qingyan adalah milik seorang kaisar abadi. Tidak peduli seberapa kuat domain fana itu tidak dapat memengaruhi indera kedewaan Yun Qingyan. Yun Qingyan benar-benar percaya ini. Belum lagi alam fana, bahkan medan domain alam abadi hampir tidak berpengaruh pada indera kedewaan Yun Qingyan. Setidaknya, saat Yun Qingyan berada di alam abadi, dia tidak pernah menemui medan domain yang dapat memengaruhi indera kedewaannya. Yang memengaruhi kesadaranku bukanlah medan domain, melainkan sesuatu yang lain sepenuhnya. Yun Qingyan bergumam pada dirinya sendiri, indera kedewaannya kadangkala meliputi langit yang tinggi dan kadangkala menembus jauh ke dalam tanah. Lebih dari setengah jam kemudian, indera kedewaan Yun Qingyan menemukan titik buta besar lebih dari 50.000 meter di bawah tanah. Mungkin di sini, hati Yun Qingyan berdebar kencang. 50.000 meter di bawah tanah, titik buta itu ternyata luput dari persepsi indera ketuhanannya. Dengan kata lain, indera kedewaan Yun Qingyan tidak mengetahui apa yang ada di titik buta itu. Titik buta itu benar-benar membuatku merasa gelisah dan panik, pikir Yun Qingyan dalam hati, merasa merinding. Yun Qingyan langsung tergerak dan punya ide untuk pergi jauh ke bawah tanah untuk menyelidiki. Jantung berdebar-debar, panik dan cemas, ini menandakan krisis yang parah, tetapi seringkali, krisis disertai dengan peluang. Sosok Yun Qingyan mendarat di tanah. Energi unsur bumi terpancar darinya dan menyatu dengan bumi. Tiba-tiba, tanah medan perang kuno mulai berguling dan retak, memperlihatkan lorong menuju ke bawah tanah. Yun Qingyan, kenapa kamu tidak melanjutkan penyelidikan? Apa yang kamu lakukan di sini menggali terowongan? Apa lagi yang bisa dia lakukan? Dia mungkin punya firasat bahwa dia akan mati, jadi dia menggali lubang terlebih dahulu agar dia tidak punya tempat untuk dikuburkan setelah dia mati. Song Shuhang, Zheng Qian, Wan Fei, dan Wen Zong semuanya mendarat di belakang Yun Qingyan. Mereka semua tersenyum dingin, berasumsi bahwa Yun Qingyan akan terus melayang di sekitar pesawat ulang-alik penembus langit. Tanpa diduga, Yun Qingyan bekerja sama dengan mereka dengan sangat baik, benar-benar menyelami lebih dalam dan lebih dalam lagi, seolah-olah dia benar-benar ingin mengetahui apa yang sedang terjadi. Mereka sekarang lebih dari setengah jam jauhnya dari Sky Shuttle. Pada jarak sejauh itu, sekalipun Yun Qingyan berteriak hingga tenggorokannya serak dan langit dipenuhi suara tangisan, tak seorang pun akan datang menolongnya. Apa gunanya punya kuburan? Yun Qingyan berbalik dan menatap Song Suhang dan ketiga orang lainnya. Aku tidak berniat meninggalkan kalian dengan mayat utuh. Hahaha, di saat seperti ini pun kamu masih saja keras kepala. Dia keras kepala seperti keledai, bukankah dia selalu seperti ini? Baiklah, jangan buang-buang waktu bicara dengannya. Tempat ini terlalu menyeramkan. Ayo kita bunuh dia secepatnya dan kembali. Saat Zheng Qian, Wan Fei, dan Wen Zong berbicara, mereka hendak bergerak secara bersamaan. Tunggu, Song Suhang tiba-tiba berteriak, lalu melangkah maju beberapa langkah, menggilat bibirnya, kau lihat saja, biarkan aku membunuhnya. Song Suhang tidak akan pernah melupakan penghinaan karena dikalahkan di depan umum oleh Yun Qingyan di kelas lanjutan Akademi Seni Bela Diri. Saya selalu ingin mencari kesempatan untuk membalas dendam. Kalau tidak, mengingat latar belakang keluarga Song Suhang, mengapa dia mau mengambil risiko besar untuk masuk jauh ke tempat ini dan membunuh Yun Qingyan hanya demi keuntungan keluarga Luo? Yun Qingyan, hari ini aku tidak akan sombong lagi. Entah kau bisa bertahan 10 jurus melawanku atau tidak, aku akan membunuhmu. Saat Song Suhang berbicara, kilatan pembunuh tiba-tiba terpancar di matanya. Menurut Song Suhang, dia kalah dari Yun Qingyan karena aturan kompetisi.
Keduanya tidak terlibat dalam pertarungan hidup mati, juga bukan pertandingan bela diri biasa. Yun Qingyan lah yang mampu bertahan 10 langkah melawan Song Suhang. Jika itu yang terjadi, maka Song Suhang akan kalah. Jika bukan karena aturan ini, satu-satunya pecundang saat itu adalah Yun Qingyan. Ledakan. Song Suhang melancarkan gerakannya, melepaskan semburan energi magis yang tak terhitung jumlahnya dari tubuhnya, bagaikan badai yang mengamuk, semuanya menyapu ke arah Yun Qingyan. Bumi di sekitarnya, yang terkena dampak kekuatan Dharma, secara spontan retak dengan retakan yang mengejutkan. Tangan welas asih yang agung. Tubuh Song Suhang melesat keluar, dan kekuatan energi sihirnya menggesek ruang hampa, menciptakan garis-garis api menyilaukan yang menyatu, seperti naga api yang mengamuk. Seberapa besar kebencian Song Suhang terhadap Yun Qingyan? Serangan telapak tangan ini mungkin akan menghancurkan Yun Qingyan berkeping-keping. Bukan hanya tentang dihancurkan berkeping-keping, menurutku, Song Suhang bermaksud menghancurkan Yun Qingyan menjadi daging cincang. Zheng Qian, Wan Fei, dan Wen Zong tidak dapat menahan diri untuk berseru keheranan. Hah! Saat itu, ekspresi mereka sedikit berubah lagi. Mereka melihat Yun Qingyan bergerak, meski tubuhnya tidak bergerak, dia menamparkan dengan satu telapak tangan. Kecepatannya begitu cepat, seperti hantu, sehingga mereka pun tidak dapat melihat lintasan gerakan tangan itu. Gemuruh. Saat ledakan memekakkan telinga itu terdengar, seluruh bumi bergetar hebat. Di bawah serangan telapak tangan Yun Qingyan, Song Suhang langsung hancur menjadi daging cincang, bahkan tidak meninggalkan mayat utuh. Bab 578 Hukum Tuhan. Ekspresi di wajah Zheng Qian, Wan Fei, dan Wen Zong membeku. Saat mereka menyaksikan Song Suhang berubah menjadi daging cincang, mereka merasakan kulit kepala mereka geli dan rambut mereka berdiri tegak. Mereka semua tahu bahwa Yun Qingyan sangat kuat. Meskipun dia hanya setengah langkah Raja Manusia, kekuatan tempurnya sebanding dengan Raja Manusia sejati. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa Luo Jiaqi meninggal di tangannya. Tapi Song Suhang berbeda. Kekuatan Song Suhang setara dengan seorang Raja Manusia veteran, yang jauh lebih kuat daripada Luo Jiaqi. Berlari. Setelah sadar kembali, mereka bertiga terpental mundur. Kenyataan bahwa dia bisa membunuh Song Suhang dengan satu tamparan benar-benar menghancurkan tekad mereka untuk melawan. Terlalu impulsif, terlalu boros. Rasa sakit hati melintas di mata Yun Qingyan. Ia lupa menahan diri saat melancarkan serangan dan membunuh Song Suhang dengan satu tamparan, menyia-nyiakan benih iblis alam Raja Manusia. Kembalilah, kalian semua. Yun Qingyan meraung, dan aliran energi magis yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari tubuhnya, mendesing. Seperti cambuk panjang, menyapu keluar. Zheng Qian, Wan Fei, dan Wen Zong, yang hanya lolos kurang dari 10.000 meter, terikat oleh kekuatan hukum dan dibawa kembali. 3 benih iblis sebening kristal muncul di tangan Yun Qingyan. Dia menusuk tubuh ketiganya. Yun Qingyan, bagaimana kau bisa sekuat itu? Mereka tidak hanya langsung membunuh Song Suhang, tetapi mereka juga berhasil mengalahkan kami bertiga sekaligus. Bahkan Bai Ze, yang sudah setengah langkah menuju alam kaisar manusia, mungkin hanya bisa melakukan apa yang kau lakukan saat dia menyerang kita. Setelah benih iblis itu diekstraksi, ketiganya menatap Yun Qingyan dengan perasaan campur aduk antara takut dan terkejut. Bai Ze itu apa? Kalau dia terus keras kepala, dia pasti akan segera turun dan bergabung denganmu. Yun Qingyan mencibir dan memasukkan benih iblis itu ke dalam cincin rohnya. Apa? Kau punya kekuatan untuk menghadapi kaisar manusia setengah langkah? Wajah Zheng Qian, Wan Fei, dan Wen Zong menunjukkan ketakutan yang lebih besar dan penyesalan yang lebih besar. Pada titik ini, Yun Qingyan sama sekali tidak punya alasan untuk berbohong kepada mereka. Dengan kata lain, Yun Qingyan benar-benar memiliki kekuatan untuk menghadapi seorang kaisar manusia setengah langkah. Tidak heran rencana mereka untuk menghadapi Yun Qingyan berjalan begitu mulus, memancing Yun Qingyan keluar hampir tanpa perlawanan. Sekarang tampaknya Yun Qingyan sengaja bekerja sama dengan mereka. Sungguh menggelikan bahwa beberapa raja itu benar-benar melebih-lebihkan diri mereka sendiri dan berani menyerang Yun Qingyan. Jujur saja, aku tidak menganggap serius orang sepertimu, apalagi sampai menyentuhmu. Aneh sekali, kalian semua rakus akan keuntungan kecil dan bersedia dijadikan pion. Setelah Yun Qingyan selesai berbicara, dia memanggil api inti bumi teratai biru dan membakar mereka bertiga menjadi abu. Yun Qingyan melompat ke tanah. Dia menggunakan energi unsur tanah untuk membuat terowongan yang mengarah langsung ke titik buta 50.000 meter di bawah tanah. Saat mereka masuk lebih dalam, perasaan gentar dan panik meningkat. Bahkan api inti bumi teratai biru pun tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Tuan, tempat ini terlalu menyeramkan, mengerikan. Ayo kita mundur, kembalilah ke tanah dan tunggu aku."
Yun Qingyan berhenti dan merenung sejenak. Saat ini dia berada di area 30.000 meter di bawah tanah, dan masih lebih dari 20.000 meter jauhnya dari titik buta itu. Tetapi justru jarak inilah yang membuatnya menggigil, dan bahkan bernapas pun menjadi sulit. Jika dia saja seperti ini, lalu bagaimana dengan Azure Lotus Earth Core Flame? Guru, kalau begitu hamba tidak akan berdiri dalam upacara. Mendengar perkataan Yun Qingyan, api inti bumi teratai biru segera terbang keluar dari tubuh Yun Qingyan. Ia terbang cepat menuju tanah di atas. Setelah api inti bumi teratai biru pergi, Yun Qingyan terus turun. Namun, hal itu memperlambat kecepatan turun. Sepanjang jalan, tak ada suara sama sekali. Bawah tanah terasa sunyi senyap. Selain detak jantung Yun Qingyan yang berdebar kencang, tak ada suara lain. Saat turun hingga kedalaman lebih dari 45.000 meter, Yun Qingyan tiba-tiba melihat sepatu bot besar. Ujung sepatu melengkung ke atas bagaikan bulan sabit, memancarkan tekanan yang mengerikan yang langsung membuat orang merasa bahwa sepatu bot ini luar biasa, amat sangat luar biasa. Bahan macam apa ini? Tatapan ragu melintas di mata Yun Qingyan. Ia berpengetahuan luas dan berpengalaman, hampir maha tahu, tetapi ia tak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya dari bahan apa sepatu bot di depannya itu terbuat. Zantian, bisakah kau melahapnya? Tanya Yun Qingyan lembut. Bas bas bas. Sebuah dengungan lembut terdengar dari pedang ilahi pembunuh surga. Bahkan kau tidak bisa dilahap. Yun Qingyan tak dapat menahan rasa terkejutnya, karena pedang ilahi pembunuh langit dapat melahap semua senjata ilahi. Dengung dengung dengung. Maksudmu, sepatu bot itu terbuat dari bahan biasa, dan kekuatannya diperoleh melalui cara buatan. Saat Yun Qingyan berkomunikasi dengan pedang ilahi pembunuh langit, mereka telah mencapai kedalaman 50.000 meter. Dia menemukan sepatu bot lain beberapa kilometer jauhnya dari sepatu bot pertama yang ditemukannya. Mengikuti jejak sepatu bot itu, dia melihat sesosok mayat tua dan besar tergeletak miring. Kurang tepat kalau disebut mayat, karena wajah mayat tua itu masih utuh, tidak ada tanda-tanda pembusukan, dan sama sekali tidak bisa dibedakan dengan orang yang masih hidup. Namun Yun Qingyan yakin bahwa dia telah meninggal, dan telah meninggal untuk waktu yang sangat, sangat lama. Bidang domain ini diciptakan oleh mayat kuno ini. Gumam Yun Qingyan dengan sungguh-sungguh. Aura terpancar dari mayat kuno itu, aura yang tidak hanya melindungi Yun Qingyan dari penyelidikan indera ilahinya tetapi juga memengaruhi seluruh dunia. Area ini menjadi bidang domain karena auranya yang menyebar luas. Mayat dari alam rahasia tertinggi. Yun Qingyan tersentak. Alam rahasia tertinggi merupakan istilah umum dan tidak merujuk pada alam tertentu. Hanya makhluk yang melampaui alam kaisar abadi yang diberi gelar alam rahasia tertinggi. Anehnya, selain menimbulkan rasa takut yang mendalam dalam diriku, mayat kuno ini juga memberiku perasaan akrab. Yun Qingyan bergumam pada dirinya sendiri, lalu tampak menyadari sesuatu, pupil matanya tiba-tiba melebar, ini adalah mayat seorang dewa. Tidak heran Yun Qingyan merasa itu familiar. Li Ranzu adalah dewa para dewa, dan mayat ini adalah mayat seorang dewa, jadi wajar saja jika Yun Qingyan akan merasa familiar dengan mayat ini. Aneh, bukankah semua dewa yang gugur terkubur di jurang para dewa? Padahal miliaran tahun telah berlalu, jadi mayat para dewa pun seharusnya sudah membusuk. Bagaimana mayat ini bisa berakhir di medan perang kuno? Mata Yun Qingyan penuh dengan keraguan. Dia telah menyaksikan kejatuhan para dewa selama kesengsaraan abadi iblis dalam. Selain Li Ranzu, dewa para dewa, tidak ada dewa lain yang selamat, dan semua dewa yang mati dikuburkan di jurang pemakaman para dewa. Hah, apa ini? Tatapan Yun Qingyan kembali tajam. Untuk sesaat, matanya melihat kilatan cahaya redup di dalam mayat kuno itu. Itu adalah hukum para dewa. Napas Yun Qingyan tercekat. Sebuah kalimat yang pernah diucapkan Li Ranzu terngiang dalam benaknya. Hanya ada dua cara untuk mencapai alam tertinggi, yang pertama adalah dengan mengolah hukum ilahi, dan yang kedua adalah dengan menanggalkan. Bab 579 Kesedihan memilukan Yun Qingyan. Hanya ada dua cara untuk mencapai alam rahasia tertinggi, yang pertama adalah dengan mengolah hukum ilahi, dan yang kedua adalah dengan menanggalkan hukum ilahi yang ada. Alasan mengapa para dewa dimusnahkan setelah mencegah kehancuran dunia adalah karena mereka dibalas dengan rasa tidak berterima kasih oleh semua ras. Hal ini karena setiap dewa memiliki hukum ilahi. Hukum Tuhan, gumam Yun Qingyan lirih, hatinya tergerak oleh rasa tertarik pada hukum Tuhan. Alam rahasia tertinggi adalah alam yang selalu diimpikan Yun Qingyan. Dalam hal bakat, Yun Qingyan tak tertandingi sepanjang sejarah, tetapi bahkan Yun Qingyan tidak 100% yakin bahwa ia pasti dapat melangkah ke alam rahasia tertinggi. Namun, jika Yun Qingyan memiliki hukum ilahi, dia akan memiliki kunci untuk membuka alam rahasia tertinggi.
Meskipun mayat ini sudah lama mati, aura penindasan yang masih tersisa masih menghalangiku untuk mendekat. Yun Qingyan berkata dengan suara rendah, tidak mungkin mendapatkan hukum para dewa dengan kekuatan kasar. Mengerti. Kilatan melintas di mata Yun Qingyan, ia teringat Li Ranzu dan panah dewa patah yang diberikan Li Ranzu sebelumnya. Cahaya redup terpancar dari cincin roh, dan panah gelap muncul di tangan Yun Qingyan. Panah pemecah dewa dibuat secara pribadi oleh Ranzu, dan memiliki aroma Ranzu. Dan Ranzu adalah penguasa semua dewa, aromanya mungkin dapat secara aktif memanfaatkan hukum ilahi di dalam mayat kuno itu. Saat Yun Qingyan bergumam pada dirinya sendiri, dia telah mengangkat panah pemecah dewa berwarna hitam pekat. Cahaya keemasan terpancar dari permukaan mayat kuno itu, dan kemudian hukum emas, yang terlihat dengan mata telanjang, terbang keluar dari dalam mayat kuno itu. Begitu lancarnya, Yun Qingyan tak dapat menahan rasa terkejutnya. Setelah meninggalkan tubuh mayat kuno itu, hukum emas terbang menuju panah pemecah dewa. Ia terus berputar mengelilingi panah pemecah dewa. Yun Qingyan mengulurkan tangan untuk meraihnya, tetapi sebelum dia sempat menyentuh hukum ilahi, dia disambut dengan tekanan kuat yang langsung menepis tangannya. Yun Qingyan tak kuasa menahan rasa frustrasinya. Sebagai seorang kaisar abadi, ia selalu menggunakan kekuatannya untuk menekan orang lain. Ini pertama kalinya aku dipaksa mundur oleh kekuatan mengintimidasi seseorang. Meskipun orang lain, ini hanyalah hukum ilahi. Rasanya hanya ada hubungannya dengan panah pembunuh dewa. Yun Qingyan merasa kesulitan, dia akhirnya berhasil mengeluarkan hukum Tuhan, tetapi dia tidak mampu menaklukkannya. Jika aku memasukkan panah pembunuh dewa ke dalam cincin roh, apakah ia akan mengikutiku dengan sendirinya? Hati Yun Qingyan tergerak. Yun Qingyan membuka cincin roh dan meletakkan panah pemecah dewa di dalamnya, tetapi dia tidak menutup penyimpanan spasial cincin roh. Sebaliknya, mereka terus menunggu. Hukum ilahi berputar-putar tanpa tujuan di luar selama beberapa saat, lalu, seolah-olah setelah perjuangan yang sengit, ia terjun ke dalam cincin roh. Itu sukses. Yun Qingyan agak bersemangat, tetapi juga merasa sulit mempercayainya. Hukum Tuhan tidak dapat ditemukan bahkan di alam abadi, namun dia memperolehnya di benua Tianxing. Yun Qingyan tidak terburu-buru untuk memperbaikinya. Setelah aku bertemu Ranzu, aku akan meminta pendapatnya. Jika dia setuju untuk membiarkanku memperbaikinya. Setelah hukum ilahi meninggalkan tubuh mayat kuno itu, aura di sekitarnya melemah secara signifikan dan terus melemah. Yun Qingyan tidak langsung pergi, melainkan mendirikan barisan penyembunyian di sekitar mayat kuno itu. Untuk mencegah mayat kuno ditemukan. Setelah menyiapkan Koncealing Breat Arai, Yun Qingyan kemudian menempatkan Nourising Arai pada mayat kuno tersebut. Bahkan tanpa hukum para dewa, tubuh mayat kuno tidak akan membusuk. Biarkan Ranzu menangani pembuangan mayat kuno ini. Yun Qingyan bergumam pada dirinya sendiri, mayat kuno itu milik klan Li Ranzu, dan tidak ada yang lebih berhak membuangnya selain Li Ranzu. Setelah kembali ke tanah, api inti bumi teratai biru terbang dan berkata, "Guru, apakah Anda menemukan sesuatu di bawah sana?" Rasa takut di sini tiba-tiba melemah. "Kembalilah ke dalamku dulu, dan aku akan menjelaskan semuanya perlahan." Yun Qingyan berkata bahwa setelah api inti bumi teratai biru terbang kembali ke tubuhnya, dia akan berangkat untuk bergabung kembali dengan tim. Dalam perjalanan pulang, Yun Qingyan tidak menyembunyikan apapun dan memberitahu King Lian Earthcore Fire tentang penemuan dan keuntungan bawah tanah. Api inti bumi teratai biru dipenuhi dengan keheranan. Saya tidak pernah bermimpi bahwa mayat dewa akan dikubur 50.000 meter di bawah tanah. Setelah mendengar bahwa Yun Qingyan telah memperoleh hukum Tuhan, dia menjadi sangat gembira lagi. Dengan hukum ilahi, hanya masalah waktu sebelum guru memasuki alam mistik tertinggi. Kata api inti bumi teratai biru dengan penuh semangat. Yun Qingyan adalah gurunya, dan semakin kuat Yun Qingyan, semakin besar keuntungan baginya. Setengah jam kemudian, Yun Qingyan, yang terbang dengan kecepatan Raja Manusia sepanjang jalan, akhirnya kembali ke Sky Shuttle. Ketika para siswa melihat Yun Qingyan kembali, mereka semua terkejut. "Yun Qingyan, kenapa kau belum mati?" Salah satu siswa yang berterus terang itu berseru secara naluriah. Dendam antara Yun Qingyan dan Song Suhang, dan antara Yun Qingyan dan keluarga Luo, bukanlah rahasia. Hampir semua orang yang hadir mengetahui hal ini. Kali ini, Song Suhang, Zheng Qian, Wan Fei, dan Wen Zong meminta Yun Qingyan untuk pergi bersama mereka untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Semua orang tahu apa niat mereka. Menurut pandangan mereka, Yun Qingyan kemungkinan besar akan hancur dan mati saat mengumpulkan intelijen. Tanpa diduga, dia benar-benar kembali. Ngomong-ngomong, di mana Song Suhang, Zheng Qian, Wan Fei, dan Wen Zong? Semua orang kemudian menyadari bahwa hanya Yun Qingyan yang kembali.
Yun Qingyan, apa yang terjadi? Kenapa hanya kamu yang kembali? Guru Baize tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Luo Yuan dan Luo Bing menatap Yun Xingyan dengan penuh perhatian. Yun Qingyan tidak langsung menjawab. Tatapannya menyapu semua orang yang hadir, dan ketika ia menatap Tan Yun, ia tersenyum tipis. Saat dia melihat Baize, Luo Yuan, dan Luo Bing, matanya menampakkan ejekan yang tak tersamar. Song Suhang, Zheng Qian, Wan Fei, dan Wen Zong semuanya tewas saat melindungiku, ditelan oleh monster ganas yang berwujud setengah kaisar manusia. Yun Qingyan berpura-pura sedih dan tampak patah hati, menceritakan kejadian tersebut secara rinci. Dengan baik, bukan hanya orang lain, bahkan Tan Yun pun menunjukkan ekspresi aneh setelah mendengarnya. Penjelasan Yun Qingyan benar-benar menggelikan. Atau lebih tepatnya, dia terlalu malas untuk berusaha berbohong, dan hanya mengarang kebohongan secara asal-asalan. Saat mereka tengah mengumpulkan informasi, mereka bertemu dengan seekor binatang buas yang tubuhnya setengah manusia kaisar. Song Suhang, Zheng Qian, Wan Fei, dan Wen Zong bertekad untuk membantu Yun Qingyan melarikan diri, bahkan dengan mengorbankan nyawa mereka. Sebelum dia meninggal, Zheng Qian berkata, Yun Qingyan, lari. Sebelum kematiannya, Wan Fei berkata, Yun Qingyan, kematian kita tidak perlu disesali. Sebelum Wen Zong meninggal, ia berkata, tapi kamu berbeda. Kamu memiliki bakat yang tak tertandingi dan merupakan masa depan Akademi Tianzuan. Kata-kata yang diucapkan mereka bertiga sebelum meninggal dapat dirangkum sebagai berikut, Yun Qingyan, lari. Kami tidak layak mati, tetapi kau berbeda. Kau memiliki bakat yang tak tertandingi dan merupakan masa depan Akademi Tianzuan. Yun Qingyan benar-benar tak tahu malu. Dia bahkan mencoba menyanjung dirinya sendiri ketika berbohong, mengaku memiliki bakat yang tak tertandingi dan menjadi masa depan Akademi Tianzuan. Beraninya dia mengatakan itu. Kenapa kau lupa Song Suhang? Apa dia tidak bilang apa-apa? Tanya seseorang tiba-tiba. Song Suhang, dia yang paling tragis. Dia bahkan belum sempat bicara sebelum ditampar sampai mati, kata Yun Qingyan putus asa. Bab 580 Tim Akademi Suci Abadi. Yun Qingyan patah hati, matanya merah, dan meskipun ia tampak berduka, ada sesuatu yang terasa aneh bagi semua orang. Itu lebih terlihat seperti menyombongkan diri. Jika seekor binatang buas yang merupakan setengah kaisar manusia menyerangmu, kau tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Guru Baize berkata bahwa dia sendiri adalah seorang kaisar manusia setengah langkah, jadi dia mengetahui kekuatan seorang kaisar manusia setengah langkah lebih baik daripada siapapun yang hadir. Faktanya, jika Baize melakukan pembunuhan massal di hadapan semua orang, tidak akan ada seorang pun yang mampu lolos darinya. Semua siswa mengangguk setuju. Meskipun Raja Manusia kuat, dia tidak mampu melawan Kaisar Manusia setengah langkah, apalagi melarikan diri. Yun Qingyan, kami harap kau mau mengaku dan menerima keringanan hukuman. Apakah Song Suhang dan 3 orang lainnya mati di tangan binatang buas itu, atau di tanganmu? Luo Yuan dan Luo Bing keduanya berbicara dengan wajah tegas. Maksud kalian berdua, aku, seorang Raja Manusia setengah langkah, telah membunuh 4 Raja Manusia. Tanya Yun Qingyan dengan suara rendah. Dengan kekuatanmu, memang mustahil bagimu untuk membunuh Song Suhang dan ketiga orang lainnya. Baize merenung sejenak, lalu berhenti sejenak dan berkata, tapi kau bilang Song Suhang dan 3 orang lainnya tewas di tangan binatang buas itu saat melindungimu. Bukti apa yang bisa kau berikan? Bukti. Mendengar ini, wajah Yun Qingyan langsung muram. Guru Bai, apa maksudmu? Apa menurutmu aku, Yun Qingyan, berbohong? Kebaikan. Yun Qingyan benar-benar berani berbicara kepada Guru Bai dengan nada seperti itu. Ekspresi banyak siswa sedikit berubah. Jika Yun Qingyan merendahkan diri dan berkompromi, itu akan baik-baik saja. Nada bicaranya saat ini menunjukkan bahwa, terlepas dari apakah ia berhasil lolos dari cengkeraman binatang buas setingkat kaisar setengah manusia atau tidak, segala sesuatunya tidak akan berakhir baik baginya. Luo Yuan dan Luo Bing keduanya mencibir. Tampaknya bahkan tanpa mereka menargetkan Yun Qingyan, Baize tidak akan melepaskannya. Guru Bai. Tan Yun tiba-tiba melangkah maju. Guru Bai, Saudara Yun. Saudara Yun baru saja lolos dari cengkeraman binatang buas yang setengah manusia kaisar, dan dia masih linglung, itulah sebabnya kata-katanya menyinggung Anda. Sebenarnya, apalagi Saudara Yun, siapapun yang baru saja mengalami hal seperti ini mungkin akan sulit untuk tetap tenang dan akan berbicara sembarangan atau bahkan mengoceh terus. Banyak orang terkejut bahwa Tan Yun akan membela Yun Qingyan saat ini. Setelah dipikir-pikir lagi, kata-kata Tan Yun juga masuk akal. Jika Yun Qingyan benar-benar selamat dari pengalaman mendekati kematian, dia pasti sedang dalam keadaan panik yang amat sangat saat ini.
Berbicara tanpa berpikir dan mengoceh tidak jelas merupakan perilaku umum manusia. Lagi pula, Guru Bai, coba pikirkan ini, menghadapi binatang buas setengah manusia kaisar, prioritas utama saudara Yun pasti melarikan diri dengan cara apapun. Soal bukti, dalam situasi berbahaya seperti ini, siapa yang peduli dengan hal-hal seperti itu? Tan Yun melanjutkan, argumen ini sekali lagi memperoleh dukungan besar. Berhadapan dengan binatang buas yang merupakan setengah kaisar manusia, seseorang tidak akan punya pikiran lain selain melarikan diri dengan cara apapun. Terus terang saja, wajar saja kalau Yun Qingyan tidak bisa memberikan bukti, kalau dia bisa memberikan bukti, berarti ada sesuatu yang dia sembunyikan. Tentu saja, tak seorang pun yang hadir akan percaya pernyataan Yun Qingyan bahwa Song Suhang dan ketiga orang lainnya tewas di tangan binatang buas itu saat melindunginya. Bahkan orang buta pun dapat melihat bahwa Song Suhang dan ketiga rekannya sedang mengincar Yun Qingyan di setiap kesempatan, ingin menyingkirkannya secepat mungkin. Mengatakan bahwa Song Suhang dan ketiga rekannya tewas saat melindungi Yun Qingyan adalah omong kosong belaka. Kisah sebenarnya adalah setelah mereka bertemu dengan binatang buas yang merupakan setengah kaisar manusia, mereka berlima melarikan diri dengan panik, tetapi pada akhirnya hanya Yun Qingyan yang lolos. Tentu saja, mungkin juga Yun Qingyan meninggalkan Song Suhang dan tiga orang lainnya lalu melarikan diri terlebih dahulu, itulah sebabnya dia mengarang alasan yang lemah. Banyak murid berbisik, yang pasti, dengan tingkat kultivasi Yun Qingyan yang sudah setengah langkah menjadi raja manusia, mustahil dia bisa membunuh Song Suhang dan tiga orang lainnya. Tan Yun melihat bahwa penjelasannya meyakinkan banyak orang, dan bahkan Bai Ze berhenti mengatakan apapun. Dia menghampiri Yun Qingyan dan berkata, "Kakak Yun, kamu harus segera minta maaf kepada Guru Bai. Meskipun kematian Song Suhang dan tiga orang lainnya tidak ada hubungannya denganmu, kamu tetap menyinggung Guru Bai." Harus dikatakan bahwa Tan Yun adalah pembicara yang sangat terampil. Dia seharusnya membujuk Yun Qingyan untuk meminta maaf kepada Bai Ze, tetapi kata-katanya, "Kematian Song Suhang dan tiga orang lainnya tidak ada hubungannya denganmu, segera membebaskan Yun Qingyan dari tanggung jawab apapun. Tidak perlu minta maaf. Selain bertemu dengan binatang buas yang setengah kaisar manusia, apa yang kau dapatkan dalam perjalanan ini?" Dengusan dingin Guru Bai Ze terdengar. Yun Qingyan melirik Tan Yun tanpa daya. Mengapa dia mengarang alasan yang lemah seperti itu? Itu karena dia ingin menunggu Luo Yuan, Luo Bing, dan Bai Ze untuk menimbulkan masalah padanya. Tak disangka, konflik itu baru saja terjadi sebelum Tan Yun menyelesaikannya. Jika saya ingat benar, ini adalah kedua kalinya Tan Yun merusak rencana Yun Qingyan. Tentu saja, ini adalah kedua kalinya, tetapi Yun Qingyan sama sekali tidak menaruh dendam terhadap Tan Yun. Alasannya sederhana, titik awal Tan Yun adalah Yun Qingyan. Hanya dapat dikatakan bahwa niat baik Tan Yun menjadi bumerang dua kali berturut-turut. "Guru Bai, kami bertemu dengan binatang buas itu, seorang kaisar manusia setengah langkah, di dekat sebuah formasi. Saat itu, binatang buas itu sedang menghancurkan formasi itu dengan panik." Yun Qingyan mengarang alasan acak. Inti masalahnya adalah bahwa alasan medan domain di sini begitu kuat adalah karena keberadaan formasi tersebut. Akan tetapi, saat formasi itu dihancurkan oleh binatang buas, medan domain tersebut perlahan melemah. Bai Ze awalnya memendam keraguan terhadap Yun Qingyan, tetapi setelah mendengar ini, keraguannya langsung sirna. Bukan hanya Bai Ze, bahkan Luo Yuan dan Luo Bing sekarang percaya dalam hati mereka bahwa Song Suhang dan ketiga orang lainnya benar-benar tidak beruntung, dan mati di tangan binatang buas yang merupakan setengah kaisar manusia. "Apakah kamu teman dari Akademi Kultivasi Surgawi?" Tepat pada saat itu, suara agung terdengar di telinga semua orang di Sky Shuttle. Itu suara Wang Wucheng. Ekspresi Bai Ze sedikit berubah, dan perhatiannya langsung teralih dari Yun Qingyan. Wang Wucheng. Selain Yun Qingyan, semua orang di pesawat ulang-alik juga mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Wang Wucheng, salah satu wakil dekan Akademi Suci Abadi, adalah seorang pembangkit tenaga listrik setengah langkah kaisar manusia, sama seperti Bai Ze. Pada saat yang sama, dia juga salah satu guru yang memimpin Akademi Suci Abadi dalam perjalanan ini. Sekitar 2 atau 3 menit kemudian, sebuah Sky Shuttle besar muncul di depan semua orang. Itu benar-benar pesawat ulang-alik langit milik Akademi Suci Abadi. Banyak orang dari Akademi Transformasi Surgawi mengenalinya, wajah mereka tampak sangat serius. "Kami pikir kami salah jalan. Karena kita sudah bertemu orang-orang dari Akademi Kultivasi Surgawi, itu berarti kita tidak pergi ke tempat yang salah." Indra ketuhanan Yun Qingyan menangkap beberapa percakapan di pesawat ulang-alik Eternal Holy Academy. Jelaslah, orang-orang dari Akademi Suci Abadi telah menghadapi situasi yang sama dengan Akademi Perampas Surgawi.
Pesawat ulang-alik mereka juga memasuki wilayah tersebut. Akan tetapi, karena mereka berada di area yang berbeda, mereka tidak langsung menyadari kehadiran satu sama lain.